Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Al-ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kami berangkat dari Lombok kemarin pagi jam 10, terus nyampe Medan ya jam maghrib kemarin, nginep di sana. Terus tadi pagi berangkat jam 10, nyampe sini jam berapa Sen? Asar. Alhamdulillah, keliling-keliling sebentar, tiba-tiba di apa istilahnya nih, disodorin langsung sama Sahibul Bait ini ya, untuk ngasih sedikit tadzkir, pengingat buat kita semua. Dan akhirnya anak nggak bisa nolak ini, karena Nabi SAW bersabda, wa idzastansahaka fansah, dan jikalau engkau dimintai nasihat maka nasihatilah. Ya, kenapa? Karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, saling ingatkanlah, karena memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Istilahnya sekedar alal mawjud sih. Ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat buat saya sendiri yang menyampaikan dan kita semua yang ada di tempat yang mulia ini. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebelumnya saya izin ya, ini sebagai tadzkir buat saya sendiri, dan mudah-mudahan semua nanti bisa mengambil faedah. Kita memulai dari awal sekali ya ikhwan, yaitu tentang untuk apa kita ada di muka bumi ini. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di atas tanah ini? Untuk ngapain? Apakah tugas saya adalah untuk mengumpulkan harta sehingga menjadi orang kaya? Apakah tugas saya untuk berpolitik dan lain sebagainya lah, sehingga menjadi pejabat, itukah tujuan saya ada di sini? Semua pertanyaan kita ini tentunya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ternyata tujuan kita ada, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti kita ada di bumi ini sekarang, kita nginjakkan kaki di bumi ini, tidak ada lain, tidak ada bukan, tugas kita adalah untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah. Sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan liyuwahhiduni, kata beliau menafsirkan ayat tadi. Liya'budun maksudnya adalah untuk mentauhidkanku, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan kita ada. Adanya kita di sini sekarang untuk merealisasikan ibadah. Pertanyaan kedua, ibadah ini sekarang berat atau ringan ibadah ini? Berat atau ringan? Berat, ibadah ini berat. Ya, bukti beratnya mana? Banyak orang kalau diajak naik gunung, cepat dia naik gunung. Coba ajak naik masjid, berat dia naik masjid. Nggak gitu ke? Begitu atau begitu? Banyak begitu. Coba ajak dia mengobrolkan sesuatu, yang ngobrolin bola misal, ngobrolin politik misal, ngobrolin ekonomi, sampai jam 4 malam kuat ngobrol itu. Tapi coba ajak ngobrolin agama, langsung ngantuk sudah. Langsung bilang sok soleh atau apalah gitu. Berat ngomongin agama itu. Tapi kalau ngomongin selain itu ringan.
Karena memang demikianlah di agama ini berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya di saat mewahyukan, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Ya Muhammad, kami akan wahyukan kepadamu ucapan yang berat. Menunjukkan agama ini berat. Bahkan agama ini ditawarkan ke gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan agama ini ke langit, ke bumi, ke gunung. Apa jawaban mereka? Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan menerimanya, syariat ini, amanat ini. Enggan mereka menerimanya. Wa hamalahal insan, tapi manusia mau memikul amanat ini. Apa amanat ini? Ulama tafsir beliau mengatakan at-takalif asy-syar'iyyah. Amanat maksudnya di sini adalah beban-beban syariat. Ditawarkan ke gunung, ditawarkan ke bumi, ke langit, enggan mereka. Saking beratnya. Begitu manusia, mau dia manusia ini untuk memikulnya. Dan ternyata begitu diterima oleh manusia, kebanyakan dari mereka zaluman jahula, berbuat zalim, yaitu mereka meninggalkan amanat tersebut. Intinya bahwasanya ibadah ini berat. Syariat ini berat. Karena dia berat, maka dibutuhkan yang namanya at-ta'awun. Dibutuhkan yang namanya ta'awun. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah sangat pedih azabnya, sangat pedih hukumannya. Maka takutlah kepada Dia. Nah, di ayat ini pertama yang ingin kita muzakarah, saling ingatkan sekarang, yaitu firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Saling tolong menolong. Kenapa tolong menolong? Karena dia berat agama ini. Begitu kita saling tolong menolong, apa kata orang tua kita? Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing, maka akan semakin ringan dia kalau kita saling tolong menolong. Tapi kalau sendirian berat. Contohnya sekarang di sini misal, begitu ditimpa oleh musibah jeder. Karena kami pernah ngalamin dia dulu 2018, kami di Lombok. Sehingga kenallah dengan Syekh Badrimin dari Bali mengaji. Tahun 2018 Abu Taqwa juga luar biasa di sana, beliau aktif sekali. Ya, hampir menjadi orang Lombok beliau ini. Tapi mudah-mudahan apa? Amin. Ya, kami pernah mengalaminya musibah seperti ini. 2018 gempa yang sangat besar. Ya, yang bangunan itu roboh langsung tiba-tiba tidak ada tanda-tanda, langsung jeder. Berat. Nah, di sana ada ibadah yang harus dilakukan di saat musibah seperti itu. Di saat musibah ada ibadah yang harus kita lakukan. Ibadah apa itu? Ibadah sabar. Sabar ini ibadah ini. Bahkan dia ibadah yang sangat besar, pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya penyabar itu nanti akan dapat pahala tanpa batas pahalanya. Berapa dia mau tanpa batas bagi penyabar. Kapan kita dapat gelar penyabar itu? Di saat kita meninggal nanti. Begitu kita meninggal kita ini dalam sabar ataukah orang yang putus asa? Intinya, di saat musibah seperti ini kita butuh ibadah yang namanya sabar. Dan ini ibadah ini berat. Berat sekali. Kalau sendiri, waduh bisa meledak kepala ini. Meledak, apalagi seperti ini dari sana sini musibah, lumpur di mana-mana, semua orang pada ngurus dirinya sendiri. Misal saat itu pemerintah kita juga angkat tangan semua misal. Pusing kita, gimana menyelesaikan ini?
Tapi untuk kemudian bisa beribadah dengan sabar ini, kita saling tolong menolong. Begitu terjadi saling tolong menolong, mampu kita untuk bersabar. Ini contoh saja ini tentang ibadah yang namanya sabar. Begitu saling tolong menolong, ringan jadinya ini ibadah ini, sabar ini. Tapi kalau nggak ada tolong menolong, semua acuh tak acuh, urus sendiri masing-masing, kan lelah kita. Lelah kita untuk bisa sabar itu. Tapi begitu ada ta'awun, maka ibadah sabar ini menjadi lebih ringan dia. Intinya bahwasanya ibadah secara umum ini butuh yang namanya at-ta'awun, saling tolong menolong. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian dalam albir dan dalam at-taqwa. Dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, apa kira-kira ini bedanya antara albir dengan at-taqwa? Ini sudah dibahaskan kita oleh ulama kita. Ya, di antaranya misal Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan albirru wat taqwa lafzani bimakna wahid. Albir dan taqwa dua kalimat yang maknanya sama, kata beliau. Ya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di lebih memperjelas lagi. Al-Imam As-Sa'di beliau mengatakan albir huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang namanya albir yaitu sebuah kata yang mengumpulkan semua hal yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah. Apa saja yang dicintai oleh Allah? Salat, apalagi yang lain? Puasa, bersedekah, apalagi akhlak mulia dan seterusnya. Ini semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah albir. Kemudian at-taqwa kata beliau, ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allah. Takwa adalah sebuah kata yang mengumpulkan semua perbuatan yang kita tinggalkan. Semua perbuatan yang harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena perbuatan itu dibenci oleh Allah. Berarti kalau kita simpulkan, bir adalah melakukan kebaikan, takwa adalah meninggalkan kemungkaran. Albir melakukan kebaikan, takwa meninggalkan keburukan, kemaksiatan. Maka tolong menolonglah kalian dalam albir. Apa albir? Melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, dan tolong menolonglah dalam takwa. Apa takwa? Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jadi kita harus saling tolong menolong agar melaksanakan perintah, saling tolong menolong agar meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna tolong menolonglah kalian dalam albir, dalam at-taqwa. Nah, kemudian sekarang sebagaimana kita bilang tadi, tolong menolong ini sangat penting. Ya, di antaranya kayak tadi meringankan ibadah tersebut. Saking pentingnya makanya para nabi meminta agar ada yang menolong dia. Padahal nabi ini nabi manusia terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasul bahkan. Ya, seandainya kata sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kan selesai sudah. Tapi enggak begitu, dia justru minta ada temannya yang menolong dia. Ya, contohnya misalkan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa minta kepada Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya, kata Nabi Musa. Ya Allah, Harun ini dia lebih fasih lisannya daripada saya ya Allah. Bahasa dia itu dia lebih fasih. Apa fasih bahasa Aceh sini? Lebih pintar dia ngomong gitu loh. Ya, lebih pintar dia ngomong Harun ini ya Allah daripada saya. Maka utuslah dia, arsilhu, jadikan dia rasul bersama saya. Kepada siapa? Kepada Fir'aun untuk membantu saya. Lihat Nabi Musa, sekelas nabi ini, sekelas rasul,
Bahkan ulul azmi minta dia bantuan agar dia dibantu oleh saudaranya. Kita di sini ada nabi di sini? Ada nabi di posko ini ya, Bu? Nabi saja masih butuh bantuan ke manusia, apalagi kita ini. Menunjukkan pentingnya yang namanya ta'awun, pentingnya yang namanya saling tolong menolong. Nabi Isa alaihissalam juga demikian. Beliau minta agar dibantu oleh teman-temannya. Ya, Nabi Isa mengatakan, "Man ansari ilallah." Hai, siapakah di antara kalian yang mau menolong saya mengajak orang kepada Allah? Nabi ini, Rasul ini, ya, minta dia agar ada yang menolongnya. Bahkan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam, beliau keliling di Mina, beliau keliling di gang-gang, ya, bertanya kepada orang-orang di sana. Beliau mengatakan, man yu'wini. Kemudian beliau mengatakan, man yansuruni hatta uballighu risalata rabbi walahul jannah. Beliau mengatakan, ayo siapa yang mau melindungi saya, siapa yang mau menolong saya, kata beliau, siapa yang mau membantu saya menyampaikan agama Allah ini, maka nanti baginya surga, sabda Nabi SAW. Para Rasul, ya, bahkan ulul azmi, dia membutuhkan yang namanya saling tolong menolong. Padahal doanya mustajab. Doanya mustajab, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, dia butuh temannya. Dia butuh saudaranya untuk menolongnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka kita juga demikian, gak usah jalan sendiri, mari saling tolong menolong. Untuk apa? Untuk meringankan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tolong menolong tentunya banyak hal dalam albirri wat taqwa. Apa tadi albirru? Masih ada yang ingat? Mengerjakan kebaikan. At-taqwa apa taqwa? Meninggalkan keburukan. Berarti mari kita saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan, ini tentunya sangat banyak sekali contohnya. Dalam banyak aspek. Banyak sekali sisi-sisinya. Kita ambil satu contoh. Umar bin Khattab. Dia punya seorang tetangga. Tetangganya ini berada di Awali, namanya, di kota Madinah. Awali ini kalau sekarang kurang lebih 2 kilo dari Masjid Nabawi. Ya, 2 kilo ke arah Kuba. Kurang lebih 2 kilo. Di sana daerah namanya Awali. Nah, mereka ini, ya, sama-sama sibuk. Umar bin Khattab dan tetangganya punya tijarah, punya bisnis, sibuk. Terus bagaimana cara mereka saling tolong menolong? Maka Umar sama tetangganya, ya, mereka bikin kesepakatan. Tetangganya namanya Aus. Ya, dia bikin kesepakatan bahwasanya mereka akan ganti-gantian turun ke Masjid Nabawi. Hari Senin Umar yang turun untuk belajar pada Nabi SAW. Hari Selasa tetangganya ini. Hari Rebo Umar lagi yang turun. Hari Kamis tetangganya ini. Gitu terus ganti-gantian. Begitu Umar yang turun ke Masjid Nabawi, apa yang dipelajari dari Nabi SAW nanti disampaikan kepada tetangganya Aus. Begitu gantian Aus yang turun belajar di hadapan Nabi SAW, Umar bertijarah, berbisnis. Setelah itu kemudian Aus menyampaikan apa yang didengar pada Rasulullah SAW. Begitu mereka saling tolong menolong. Tolong menolong dalam apa ini? Belajar, menuntut ilmu. Karena agama ini kayak tadi disampaikan oleh Ustadz kita, ya, Ustadz Fauzi hafizahullah ta'ala, berkisar di 4 hal tadi. Menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat sabar atas semuanya. Nah, di antara agama menuntut ilmu, belajar, mempelajarinya. Nah, di sini makanya Umar bin Khattab saling tolong menolong dengan tetangganya dalam belajar. Ya, yang satu jualan, yang satunya mencatat pengajian. Ya, begitu sudah selesai jualan, selesai ngaji, kumpul mereka berdua, disampaikan hasil pengajian tersebut. Begitu terus. Begitu bentuk saling tolong menolongnya.
Maka kita mari silahkan kita terapkan ini, apalagi sekarang sudah ada ini sarana ini. Bisa mungkin diantara kita gitu mencatat ya pengajian mana saja, di-share terus, disebar terus. Ya, memiliki sebagai bentuk saling tolong menolong. Intinya bahwasanya tolong menolong ini sangat luas. Ya, sangat luas cakupannya, sangat luas sisinya. Di antaranya kayak tadi, saling tolong menolong dalam pengajian. Di saat satunya berhalangan, maka yang hadir dia yang mencatat pengajian tersebut. Kalau kita di sini kira-kira saling tolong menolong dalam hal apa ini? Dalam hal apa ini? Dalam hal pembukaan cabang mungkin antum. Iya, tentunya juga termasuk saling tolong menolong ya kawan. Ya, dan subhanallah kalau begitu kita lihat ini bagaimana tadinya masjid ini masjid yang banyak lumpurnya dan lain sebagainya. Ya, dan kita juga datang di sini karena ada yang menitipkan amanahnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba Anda ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yudkhilu bisahmil wahidi thalathah al-jannah." Beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah memasukkan seseorang, ya, sesungguhnya Allah memasukkan dengan satu anak panah, memasukkan dengan satu anak panah 3 orang ke dalam surga. Dengan satu anak panah 3 orang masuk surga. Kemudian beliau mengatakan, sani'uhu yahtazibu fi sun'atihi al-khaira. Orang yang pertama yang masuk surga gara-gara satu anak panah itu adalah pertama pembuat anak panah itu. Yang di saat dia membuat anak panah, dia niatkan panah ini akan digunakan oleh seorang mujahid berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau mengatakan warami bihi. Kemudian orang yang kedua yang masuk surga gara-gara satu anak panah itu adalah yang memanahnya. Si pemanah masuk surga gara-gara satu anak panah itu. Kemudian wal mumit bihi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memberikan anak panah dari belakang itu. Yang menyuguhkan anak panah bagi si pemanah. Dia juga masuk surga gara-gara satu anak panah itu. Lihat, satu anak panah dengannya 3 orang masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, ada mereka yang menitipkan amanahnya, donatur nih, mudah-mudahan dengannya dia masuk surga. Kemudian kita yang membawanya ke sini juga mudah-mudahan juga demikian. Ya, dengannya dia masuk surga. Kemudian dengan itu dia punya tenaga untuk berbuat membersihkan masjid ini misal. Atau kita contohkan misal kopi yang ada di depan. Contoh aja nih biar lebih mudah ini. Ya, yang memberi dana untuk beli kopi, insya Allah dapat surga, insya Allah. Kemudian yang membawa dana itu sehingga bisa dibuat kopi itu juga insya Allah dapat dananya, dapat jannah insya Allah. Kemudian begitu diminum, besar tenaganya ini, besar tenaganya si relawan ini digunakan untuk membersihkan masjid ini tenaganya. Maka si relawan insya Allah juga dia mendapatkan jannah insya Allah. Begitu sudah bersih, muazzinnya azan di sini. Karena sudah bersih masjidnya. Tapi kalau masjidnya masih kena lumpur kan nggak bisa kita azan ini. Gimana manggil orang sholat masih ada lumpur. Begitu sudah bersih, muazzinnya azan. Maka muazzinnya insya Allah mendapatkan jannah insya Allah. Begitu sudah azan, datang kita sholat. Yang sholat insya Allah mendapatkan jannah. Lihat, hanya gara-gara satu ini, satu kebaikan, banyak akhirnya yang masuk ke dalam surga. Gara-gara apa itu semua? Kembali ke awal, at-ta'awun, yang namanya saling tolong menolong. Dan ini pentingnya selalu saling tolong menolong. Dan mari kita yang sekarang ini saling tolong menolong, ikhlaskan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, tidak ada bukan yang kita harapkan dari kumpulnya kita ini, saling tolong menolongnya kita ini, tidak ada lain
dan tidak ada bukan yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita niatkan ini direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai tolong menolong alal birri wat taqwa, untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu alal birri wat taqwa, dan ingat wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam permusuhan dan dalam dosa. Ya, apalagi di zaman kita ini Masya Allah, yang orang saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan sangat mudah, dan sedikit sekali yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Maka ini mengharuskan kita untuk terus untuk memperbanyak at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini dia mungkin sedikit dari tiang kami dari Lombok tentunya menyampaikan amanah dari saudara-saudara yang ada di Lombok. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari tiang, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Silakan nanti kalau ke Lombok bisa mampir di pondok kami di Pondok Pesantren As-Sunnah di Lombok. Ya, silahkan yang ke Lombok, di Lombok Timur. Ya, kami di Lombok Timur yang sekarang Lombok lagi naik daun pariwisatanya. Alhamdulillah cocok untuk yang mau bulan madu di sana, silahkan. Mungkin ada di antara itu mau bulan madu. Nah, ini para para pemuda-pemuda ini. Kenapa senyum-senyum simpul ini? Kayaknya nggak berani senyum ini, kayaknya ini bahaya. Ya, silakan bagi bulan madu. Ya, nanti bisa di sana insya Allah bisa mampir ke pondok kami di Pondok Pesantren As-Sunnah di Lombok Timur. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.